Kemudian yang paling atas adalah para nimita wasawati, yaitu alam dewa yang menikmati hasil ciptaan dari dewa lain. Jadi dikatakan bahwa surga ini dihuni oleh para makhluk, para dewa. Apabila dia menginginkan kebahagiaan, kepuasan indrawi tertentu, ya, detik ini dia berpikir, detik itu apa yang dia inginkan muncul di hadapannya. Dan dijelaskan di dalam kitab tafsir karena apa? Karena dewa yang hidup di bawahnya tadi, yang di alam bawahnya tadi, yaitu alam Nimana Rati, itu memahami pikiran dewa yang hidup di alam tersebut. Sehingga pada saat dewa yang hidup di atasnya ini memikirkan sesuatu, dewa yang lain yang hidup di bawahnya berusaha untuk menciptakan sesuatu dan kemudian mempersembahkannya kepada dewa-dewa yang ada di alam dewa para nimita wasawati. Nah, yang signifikan, faktor signifikan, informasi yang penting lagi yang ada di sini adalah, Anda kenal Mara? Mara hidupnya di mana? Sang penggoda. Kita udah belajar Mara ya, yang sering disebut sebagai setan menurut Buddhism, tetapi sesungguhnya bukan setan, karena Mara ini adalah dewa yang suka menggoda kan. Kalau tiba-tiba ada damatok, lampunya mati. Jadi Mara ini adalah satu makhluk yang tidak menginginkan dhamma tersebar di alam semesta ini. Kenapa? Karena dia tahu kalau seseorang belajar dan berlatih dhamma, maka setelah itu dia akan mencapai nibbana, mencapai jana dan mencapai nibbana. Dan dikatakan di dalam sutta, hanya mereka yang menguasai jana masuk di dalam jana, dan mereka para makhluk Arya saja yang tidak bisa diganggu oleh Mara. Ya, selebihnya mereka masih berada di dalam jangkauan Mara. Anda masih ingat di pelajaran-pelajaran lalu pada saat Mara mencoba mengganggu Buddha dengan mengatakan apa? Dengan mengganggu beberapa Brahma. Jadi ini yang hebat dari Mara adalah meskipun dia hidup di alam surga yang masih menggunakan indera-indera mereka, ya. 7 alam ini adalah alam di mana indera-indera masih bekerja, tetapi Mara ini mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi alam Brahma yang hidup di atasnya. Kemampuannya bisa sampai ke alam Brahma. Alam Brahma ini kan mereka yang terlahir sebagai hasil dari jana-jana mereka kan, itu masih bisa juga diganggu oleh Mara. Jadi pada suatu hari Mara mengganggu Brahma-Brahma yang hidup di atasnya, kemudian menguasai Brahma sedemikian rupa dan kemudian menyampaikan kepada Buddha, Buddha, kamu jangan meremehkan Brahma di sana, itu ada satu Brahma yang top, markotop gitu, yang bernama Brahma Baka gitu. Dia adalah pencipta dari alam semesta, dia adalah bapak dari segala makhluk dan seterusnya gitu kan. Dan kemudian Buddha akhirnya mencoba untuk menyadarkan Brahma Baka dan seterusnya, itu semua karena pengaruh Mara. Dan tidak hanya Brahma, Buddha saja juga beberapa kali diganggu kan, ya. Jadi sekarang Anda tahu bahwa Mara, sang penggoda, itu hidup di alam surga yang ke-7, yang paling atas, ya. Di Sutta juga sering ada kata-kata seperti ini, para biku, ini kata-kata Buddha. Kamu tadi melihat enggak gumpalan awan hitam di langit yang bergerak dari arah katakanlah timur ke barat, dari arah kanan ke kiri, kiri ke kanan, ya. Bikunya menjawab iya gitu, saya melihatnya Buddha gitu. Dan kemudian Buddha mengatakan, para biku, dia adalah Mara. Jadi kadang kalau dia sedang bergerak bisa berupa awan gelap bergerak dari sana ke sini begitu, ya. Nah, tadi saya katakan hanya mereka yang berada di dalam jana dan para makhluk Arya yang sudah tidak bisa dikuasai atau diganggu oleh Mara, ya. Nah, berkaitan dengan alam dewa, karena kehidupan di alam tersebut itu penuh dengan kebahagiaan dan ya. Jadi ini adalah 7 alam surga ya, yang disebut sebagai kama wacara, ya, yaitu alam tingkatan lingkup indrawi. Mereka masih bergantung kepada panca indera mereka.